Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafirid dzunub wa in takatsaratid dzunub qabilit taubati liman yatub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa ashabihi nasyuruki ilal wurub. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini, semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian yang lalu kita membahas bagaimana urut-urutan ibadah mulai bangun pagi sampai menjelang tidur. Dan ini lanjutkan menjelang tidur. La ba'sa'in doja tazau cakalam tasir fi ghaflatin wa talamusin musatar sila. La baksa ora baoyo indo cak talamun turu rewangan zaujaka ing bojo ira lam tasir hale ora dadi sira dadi fi ghaflatin iku ing dalem kelalen walat watala musin lan gepok-gepokan musatar sila hale wong kang umbaran utawa ucul-uculan. Ini membahas masalah manfaatnya tidur dalam keadaan suci. Jadi sebelum tidur wudu dulu biar dalam keadaan suci. Kalau bagi orang yang tidak beristri nggak masalah, tidur aja dengan guling. Tapi bagi orang yang beristri tidak apa-apa tidur dengan istrinya dalam satu tikar, dalam satu kasur, dalam satu dipan, dalam satu lemek, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai ucul-uculan tanpa pakaian. Lah, ndablek iku jenenge. Terus gepok-gepokan, jarak iku jenenge. Jadi ketika tidur sudah dalam keadaan wudhu, ternyata pas tidur gak sengaja nanti demek-demekan, kelonan, ya gak popo. Itu nggak dablek soalnya. Jadi tidak tidur. Kenapa harus tidur? Itu sebelum tidur wudhu dhisik dalam keadaan suci. Nah, di sini disebutkan faidatun naumi ala toharoti wahya urujur ruhi ilal arsi. Faedahnya tidur dalam keadaan suci itu roh kita naik ilal arsi, naik sampai ke ars. Lah jika naik ke ars wa inar ru'ya takunu shadiqatan, dan jika dalam keadaan suci maka kita kalau mimpi dalam tidur maka mimpinya mimpi benar, gak mimpi ndelowor. Seperti itu. Fa'idan tabi lailatin fatahajjata wastaghfiron lil mu'minina wa a'wila. Nah ini wa idan tabah talan tatkala ning lilir sira bilailatin ing dalem wengi fatahajjata mongko tahajud to temen sira fatahajjadanna. Aslinya kan ngono nun tokede dibuang fatahajjada karena ada syair. Wastaghfironna lan jalo temen sira lil mukminina maring wong mukmin kabeh wa awila lan gembor-gembor sira nangis sira. Jadi kalau tidur malam lalu bangunnya untuk tahajud ya. Nah, kalau untuk
yang punya istri, ada berhubungan suami istri, ada tata keramanya. Sing anak-anak muda nggak usah ngrungokno. Ada tata keramanya, harus berdoa Allahumma janibna syaiton wa janibis syaitona ma rozaktana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Langsung doda dadi lali doane, makanya anak ndablek. Jadi anak dua blek wangel tuturane. Mungkin apa anake setan ya. Bapake yo ngeruwono dhewe ibuke apa ke biyen. Karena telah diriwayatkan di hadis Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lau anna ahadakum idza ata ahlahu bismillah ya Allahumma jannibna syaiton dan seterusnya, fa qada bainahuma fakudia bainahuma waladun lam yadurhu. Nabi bersabda, jika seseorang di antara kamu mendatangi keluarganya, hubungan suami istri, dan berdoa bismillah Allahumma janibna syaiton dan seterusnya, maka Allah mengkaruniai anak dari hubungan tersebut, maka anak tersebut tidak bahaya. Jadi setan tidak bisa membahayakan dia. Nah, yang goda tetap goda, wis setan memang beri wewenang untuk menggoda manusia. Wa fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayatnya Imam Bukhari, lam yadurhu syaitonun abadan, maka syaitan selamanya tidak bahaya bagi anak tersebut. Walaupun digoda, walaupun melakukan dosa, akhirnya akan kembali lagi taubat. Qala fi nihayah wal taharrar istihdara dalika ayqul bismillah Allahumma dan seterusnya indal inzal. Di dalam kitab Nihayah disebutkan sebaiknya bersungguh-sungguh untuk berdoa dan menghadirkan Allah ketika keluar sperma itu. Berdoa Allahumma janibna syaiton wa na janibis syaiton ma rozaktana. Fa innallahu atharon baina fi silahil walad wa ghairi, untuk perbaikan anak, biar anaknya tidak mudah atau terjerumus ke dalam rayuan setan. Lah, kalau tahajud bagaimana? Nah, sebaiknya sebelum itu sholat tahajud. Banyak faedahnya. Setelah tahajud, minta ampun kan orang muslim, muslimat kepada Allah. Itu seperti itu. Tahajud itu apa? Tahajud itu sholat sunat setelah tidur. Kalau sebelum tidur udah sholat, itu namanya bukan sholat tahajud, tapi sholat hajat. Sholat hajat waktu kapan pun bisa, siang pun bisa. Tetapi kalau setelah isya tidur walaupun sebentar, kemudian bangun sholat, sudah bisa sholat tahajud. Berapa rakaatnya terserah Anda. 1 rakaat boleh, 100 rakaat boleh, semampunya. Doanya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doanya astaghfirullahaladzim, ya Allah aku minta ampun kepadamu ya Allah, Engkau yang agung, atas dosa-dosaku wali wadaya dan dosa kedua orang tuaku,
wali jami'il mu'minin, dan kepada semuanya orang-orang mukmin, wal mukminat, dan orang-orang mukmin perempuan, al ahya'i, baik itu yang hidup, minhum, antara mereka, wal amwat, dan yang sudah meninggal. Kenapa seperti itu? Karena kita banyak dosa terhadap mereka. Jadi biar Allah mengganti dosa-dosa kita dengan beri rahmat kepada mereka. Jadi ketika kita meninggal, bersihlah dosa kita di antara mereka. Karena di selain dikatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa seorang yang meninggal sebelum urusannya terhadap sesama muslim dihalalkan, diselesaikan. Jadi kalau hubungan hutang piutang, makanya di Jawa itu diumumno iki apik wonge, apik po elek, apik arepe ana sing ngomong elek wae dibengkolangi tanggane. Mesti kabeh ngomong sae napa sae, sae, mudine gak wani, sae napa jelek, ngono gak wani mudine. Mesti sae napa sae. Wis iku elekan mudine. Nek ngomong sae-sae tok arepe jawab apa elek, wah gak wani. Jadi persaksian sae. Setelah itu kemudian Bapak Ibu menawi wonten urusan utang piutang lan sak pitunanggane lan sak lintune mungkin diselesaikan kali Bapak menika. To nek mboten nyuwun diikhlasaken. Biasa ngono, baru diberangkatno. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nek disa nek pengadatane wong NU, nek lainnya ya nggak tahu. Itu ada hadisnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kulla yaumin sab'an wa isrina marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallahu dubura kulli sholatin, dan seterusnya. Barang siapa yang memintakan ampun kepada mukmin dan mukminat setiap hari 27 saja, maka dia termasuk orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan termasuk dia adalah orang yang memberi rezeki terhadap penduduk bumi. Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Irhamu, belas kasihanilah, mang fil ardi, penduduk bumi, yarhamkum, maka Allah akan membelas kasihani engkau, maka niscaya akan membelas kasihani engkau, yarhamkum mang fis sama, penduduk langit. Karena itu irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Jadi kita dianjurkan untuk mengkasihani penduduk bumi, misalnya kita akan dikasihani penduduk langit. Penduduk langit ya berarti para malaikat. Kalau di dalam ilmu tasawuf yang dimaksud langit itu langit dimensional. Jadi bukan langit biru itu. Kalau kita berjalan ke atas sampai langit biru, niscaya nggak selesai-selesai. Itu kan perbatasan panca indera saja. Hadis lain mengatakan, barang siapa yang setiap sholat, man istaghfara dubuli qoli sholatin salasa marot, faqol astaghfirullah al azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih
ghufirat dunubu wa in kana qad farra minaz zahfi. Barang siapa yang berdoa minta ampun, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya akan diampuni walaupun dia pernah lari dari medan perang. Nah, seperti itu dalam hadis. Kesimpulannya, kita disunatkan tahajud. Dalam tahajud itu kita disunatkan memperbanyak berdoa kepada diri kita, kepada kedua orang tua, orang yang anak kita terdekat, dan semuanya orang muslim, muslimat, dan minta ampun, tadaruk, DP kepada Allah. Kalau bisa sampai menangis-nangis, bukan nangis sih karena duit hilang, enggak, tapi menangisi dosa-dosa kita yang telah lewat, evaluasi dosa-dosa kita yang telah lewat, baik dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama. Karena mulut ini sering dosa, mungkin sering ngelokno anake, kadang mencibir tanggane, ngerasani tanggane, membahas masalah tanggane. Nah, sebetulnya kita hubungan agama itu hubungan diri kita sendiri kepada Allah, tidak orang lain. Nah, yang menjadikan kita kolbu kita ada titik-titik hitam itu karena masih mengikut-ngikutkan orang lain, kesalahan orang lain kita sehingga masuk di dalam kolbu kita, sehingga menjadi dosa di dalam kolbu kita, menjadi hijab diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan kita selalu mendapat pertolongan dari Allah, dan sehingga jika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan jika kita berdosa selalu bisa tetap taubat, memperbaiki dosa kita sehingga terakhir dalam keadaan mati terbaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.